Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Nursiati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Saya mengajar di kelas 5 di SD Negeri 1 Banjarjo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Dan inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada siang hari ini Bu Penny ingin memberikan tugas kepada kalian. Tadi kan di kelas sudah Bu Penny bentuk kelompok ya. Sekarang tugasnya per kelompok. Kalian mengamati di suatu ekosistem, boleh di ekosistem sawah misalnya, terus kemudian di ekosistem sungai boleh. Nah, kalian amati makhluk hidup apa saja. Setelah itu kalian tulis di buku kalian masing-masing, ditulis nama makhluk hidupnya. Nah, setelah itu di sebelah kanannya kalian tuliskan makanan dari makhluk hidup tersebut. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham tugasnya? Sudah. Nah, kalau sudah paham, nanti jangan lupa tugasnya dikumpulkan pukul 7 malam. Bu Penny akhiri ya. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, nanti boleh tanya ke WA Group. Mengerti anak-anak? Bu Penny akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu anak-anak. Siapa yang ingin memimpin berdoa, angkat tangan. Baik, Dafael, silahkan maju. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Berdiri gerak. Pancasila. Pancasila. Duduk gerak. Baik, terima kasih Dafael. Nah, anak-anak, siapa yang tidak hadir pada pembelajaran pagi hari ini? Tidak ada. Syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Agar anak-anak lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan anak-anak untuk berdiri dulu. Kemarin kalian apakah sudah mengamati ekosistem sawah? Sudah. Bu Penny ingin kalian menyebutkan binatang atau makhluk hidup apa saja yang hidup di sawah. Coba angkat tangan dulu. Oke, brilian. Makhluk hidup yang ada di sawah contohnya ikan. Ikan. Yoga. Makhluk hidup yang ada di sawah contohnya belut. Ada jawaban lain? Contohnya ular sawah. Ular sawah. Ada jawaban lain? Makhluk hidup apa? Contohnya yang hidup di sawah. Makhluk hidup yang hidup di sawah contohnya tikus. Ada contoh lain makhluk hidup yang hidup di sawah? Makhluk hidup yang tinggal di sawah contohnya belalang. Belalang. Nah, kita bisa menyebutkan makhluk hidup itu ternyata bermacam-macam yang hidup di sawah. Belalang itu makanannya apa, Sabila? Belalang makannya serangga kecil, Bu. Benar apa tidak teman-teman kalau serangga kecil? Belalang itu makannya daun. Belalang makannya apa? Daun. Nah, tadi coba Brilian tadi menyebutkan apa? Ikan. Kalau ikan makannya apa? Ikan makannya lumut, Bu. Bisa makan lumut. Nah, di sawah itu ada hewan, tadi ada yang menyebutkan hewan tikus. Tikus tadi makannya apa? Tikus makannya padi, Bu. Padi. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Nah,
Sebelum itu, Bu Penny ingin anak-anak menyanyi dulu lagu Rantai Makanan. Baik, anak-anak hebat, boleh duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Terlihat videonya? Oke, anak-anak, kita mulai. Kita lihat videonya bersama. Ratusan hektar sawah di Kampung Salajambu, Desa Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terancam gagal panen karena diserang oleh hama tikus. Sudah 3 bulan lamanya para petani mengeluh karena sawah yang seharusnya sudah bisa dipanen kini rusak karena hama tikus. Siapa yang sudah menemukan permasalahan apa sih yang ada pada video tersebut? Oke, Sabila, apa permasalahannya? Permasalahannya yaitu petani gagal panen karena banyaknya hama tikus. Petani yang gagal panen karena banyaknya hama tikus. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju dengan pendapatnya Sabila? Kalau kalian setuju dengan pendapatnya Sabila, pertanyaan yang kedua, apakah yang menyebabkan permasalahan tikusnya memakan padi? Mengapa kok tikus-tikus itu memakan padi? Tikus-tikus makan padi karena lapar. Karena lapar. Karena tikus itu makanannya adalah padi. Nah, sekarang kita akan mencari tahu jawabannya, bagaimana caranya agar tikus-tikus di sawah itu populasinya tidak meledak. Kita akan mencari tahu jawabannya dengan mengikuti pembelajaran ini. Agar lebih semangat, kita tepuk champion dulu. Tepuk champion. Oke, anak-anak hebat. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, sekarang anak-anak boleh berpindah tempat duduk dengan kelompoknya. Di sini, masing-masing siswa dalam setiap kelompok akan menerima LKPD dari Bu Penny, didiskusikan, diselesaikan secara berkelompok. Perwakilan masing-masing kelompok berbaris di depannya Bu Penny. Masing-masing siswa apakah sudah memegang LKPD dalam kelompok? Kalau sudah, sekarang Bu Penny ingin kalian melihat tampilan di PowerPoint. Ada teks bacaan non-fiksi. Apa ini anak-anak judulnya? Ekosistem sawah. Sekarang kita akan baca semua bersama-sama. Ekosistem adalah, dari teks non-fiksi ini kita akan mencari ide pokoknya. Siapa yang tahu apakah itu yang dimaksud dengan ide pokok? Ayo, siapa yang mau menjawab? Baik, Dafael, apa jawabannya? Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu paragraf. Bagaimana teman-teman? Apakah betul? Betul. Nah, cara mencari ide pokok, kita apakan? Tadi anak-anak sudah melakukan kegiatan apa? Membaca setiap paragraf. Menandai bagian awal dan akhir paragraf. Kita ulangi lagi. Cara yang dapat dilakukan untuk menentukan ide pokok pada sebuah paragraf adalah sebagai berikut. Nah, itu adalah cara yang dapat dilakukan untuk menentukan pokok pikiran atau ide pokok. Di sini kan ada kelompok padi, ada kelompok tikus, ada kelompok ular. Dari masing-masing kelompok, Bu Penny ingin satu orang maju ke depan untuk melaksanakan role playing, bermain peran. Aku adalah produsen tingkat pertama. Aku adalah tikus. Aku adalah
konsumen tingkat 1. Hah, aku lapar sekali. Teman-teman, apa makananku? Padi. Padi akan kumakan kamu. Aku adalah ular, aku adalah konsumen tingkat 2. Aku lapar sekali. Apa makananku, teman-teman? Tikus. Tikus akan kumakan kamu. Aku adalah elang, aku adalah konsumen ketiga. Aku lapar sekali. Apakah makananku, teman? Ular. Aku makan kamu. Aku adalah bakteri pengurai. Aku akan menembak elang dan aku mati. Elang, karena kau sudah mati, aku akan memakanmu. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan rantai makanan. Jadi, anak-anak, apakah pengertian dari rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Bagaimana teman-teman? Apakah betul? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang Bu Penny ingin kalian membuat rantai makanan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Di situ ada macam-macam gambar. Silakan gambarnya digunting dulu. Ayo dilihat perintahnya di LKPD. Membuat satu rantai makanan. Bebas ya. Di situ ada beberapa macam ekosistem, kalian pilih salah satu. Setelah kalian gunting, kemudian diapakan? Ditempel. Urutannya harus benar ya. Kalian ingin membuat ekosistem apa? Ekosistem padi di mana? Di sawah. Produsennya apa berarti? Padi. Ayo padinya ditempel. Dimakan oleh belalang. Berarti belalang disebut sebagai apa? Konsumen pertama. Betul, dicari ya selanjutnya. Nanti jaring-jaringnya dimulai dari bayam. Kemudian setelah bayam tadi dimakan apa? Belalang. Ayo diteruskan sampai selesai. Kemudian dibuat teks non fiksinya. Hasilnya, ayo diangkat yang tinggi hasilnya. Saatnya kita presentasi. Caranya 2 orang tinggal di kelompok untuk menyajikan informasi dan 3 orang berkeliling kelompoknya teman-teman untuk mencari informasi. Silakan membawa buku agar kalian bisa mencatat hal-hal yang ingin kalian ketahui dari teman kelompok lain. Geser terus sampai semua kelompok kalian datangi. Ekosistem sawah. Keterangan 1. Padi adalah produsen. Padi bisa membuat makanan sendiri. 2. Tikus adalah konsumen tingkat 1. Tikus tidak bisa membuat makanan sendiri. Tikus termasuk hewan herbivora. Kami dari kelompok padi mau bertanya, apa yang terjadi jika tikus mati? Apabila tikus mati, padi akan subur. Apa yang kelaparan jika tikus mati? Hewan ular. Bergeser lagi. Geser. Mencari informasinya geser. Ekosistem ladang. Ekosistem ladang itu dimulai dari bayam, terus bayamnya dimakan ular dan burung memakan ular, lalu ular memakan burung dan burung elang memakan ular. Oke, silakan kembali ke kelompok asal. Bu Penny ingin 1 orang dalam masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Nah, kalau Bu Penny amati di sini jawaban anak-anak sudah betul, namun yang membedakan ada yang pengerjaannya secara lengkap dan ada yang tidak. Kalau menulis juga harus hati-hati biar pengerjaannya rapi dan bagus. Kita bisa lihat bersama kira-kira kelompoknya siapa yang hasil pengerjaannya paling bagus. Kelompoknya Naswa. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Naswa. Presentasinya sudah selesai.
Adakah kesulitan yang kalian hadapi selama proses pembelajaran ini? Tidak ada? Bisa semua membuat rantai makanan? Bisa membuat teks non-fiksi? Kalau kalian sudah paham tentang pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan tes evaluasi. Silakan dikerjakan evaluasinya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Kita sudah belajar yang pertama tentang rantai makanan, kemudian tentang cerita non-fiksi, dan tentang ide pokok. Apakah kalian suka pembelajaran pada pagi hari ini? Suka. Adakah hal-hal yang kalian sukai di bagian mana? Saat berdiskusi. Nah, anak-anak, dari semua kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, adakah kegiatan yang mencerminkan pengalaman diri kalian sebagai pelajar Pancasila? Apa contohnya? Berdoa, berdiskusi, apalagi tadi saat mengerjakan LKPD kalian lakukan secara apa? Secara bergotong royong. Sekarang sebagai bahan tindak lanjut di rumah, Bu Penny ingin kalian membuat gambar tentang rantai makanan. Boleh mengamati dari ekosistem yang ada di sawah, ada di ladang, ada di kolam. Dari kegiatan pengamatan itu tadi, kalian gambarkan ulang dalam bentuk gambar, digambar. Setelah digambar, nanti kalian juga menuliskan teks non-fiksinya. Paham anak-anak? Anak-anak, Bu Penny ingin memberikan pesan kepada kalian. Pesannya, sebagai murid kita harus rajin belajar. Umat muslim, anak-anak tanggung jawabnya untuk apa? Melakukan apa setiap hari? Beribadah. Beribadahnya yaitu bisa melakukan sholat 5 waktu. Bu Penny kira pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Setelah menjawab salam dari Bu Penny, anak-anak boleh beristirahat. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Bu Penny akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.